Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linasi wa bainati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang yang terdahulu dari kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bapak dan Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, pertama dan utama sekali marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga Bapak dan Ibu, para generasi muda, tidak ada halangan untuk melaksanakan ibadah Qiyamul Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita pikir Bapak dan Ibu, kalaulah sudah awak berbuka aku biasa je parui tagang matukan dua, akhirnya malih untuk beribadah leh. Tapi Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, yang hadir pada malam hari ini Allah yang menggerakkan hati kita. Berarti Bapak dan Ibu jamaah, yang hadir pada malam hari ini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Barek melangkahkan kaki ke rumah Allah kalaulah kanyang parikan oleh pikir awak nyobuan. Tapi kalau Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang mendorong kemauan kita, sesuatu hal itu tidak akan baik bagi awak, tidak ada berarti sebenarnya bagi kita. Tadaga dia panggilan muazin, maka disitulah panggilan iman yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Calialah rumah Allah. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, anak-anak apa yang dirahmati oleh Allah, cinta akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka laksanakanlah apa yang telah Dia sunnahkan terhadap diri kita. Maka kerjakanlah apa yang telah diajarkan oleh Rasul di dalam Al-Quran dan hadis beliau. Andaikan generasi umat yang kau tinggalkan, mereka selalu bertahan teguh pendirian mereka, apa yang telah kau tinggalkan kepada mereka, mereka akan selamat dunia dan akhirat. Taraktu fikum amraini fa in tamassaktum bihi malan tadilu abada kitaballahi was sunnatu wa rasulih. Telah kutinggalkan dua pedoman, dua pusaka, dua arah pegangan hidup umat yang kutinggalkan di muka bumi ini, kalau mereka selalu mengamalkannya, insya Allah selamat dunia akhirat. Ana nawak pegang Bapak dan Ibu Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mukarram yang kita muliakan Bapak pengurus masjid kita beserta jajarannya, terus kepada Bapak dan Ibu, anak-anak apa generasi penerus, ketek ndak basabui namo, gadang ndak basabui galah, nanta sungkui diatok, nanta tadah di lantai, nanta kungkuang di dinding. Adapun kajian kita pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan ibadah Ramadan, tapi sebaliknya ancaman yang diberikan Allah kepada hamba-hamba nan malih melaksanakan qiyamul Ramadan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, kita bacakan dari awal. Ramadan itu merupakan kewajiban. Amanu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib bagi siapa? Manusia yang setelah akil balik. Kalaulah akil balik mereka, lah jalan catatan malaikat terhadap kita masing-masing, tumbuh kewajiban melaksanakan segala perintah yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Ramadan. Dalam hadis Rasulullah, kita diwajibkan untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Bunyal Islam ala khamsin. Dibina Islam itu atas 5 dasar. Pertama, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, aqimis shalah. Ketiga, atuz zakah. Keempat, asyamu fi syahri Ramadan, melaksanakan ibadah Ramadan. Terakhir, haji bagi orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabil. Bagi siapa di antara generasi umat Nabi Muhammad yang tidak mau melaksanakan ibadah Ramadan, mereka termasuk melanggar, tidak mengindahkan yang termasuk namanya rukun Islam. Itu tabuangnya sih. Sementara kewajiban itu ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak ada satu manusia pun yang bebas dari melaksanakan ibadah Ramadan, kecuali ada kecualinya di sana. Kecualinya orang-orang yang lagi sakit atau orang-orang yang dalam perjalanan. Bagaimana kita yang sehat? Tidak ada ilah di belakang untuk melaksanakan, meninggalkan yang namanya ibadah Ramadan itu. Bagaimana dengan saudara kita yang bekerja di bawah terik matahari, seperti bapak yang bertukang-tukang itu, ya,
Secara globalnya kita sebut kuli bangunan itu. Ini luar biasa. Bolehkah mereka meninggalkan puasa mereka? Boleh. Karena beban pekerjaan mereka berat, tapi dengan catatan habis Ramadan mereka harus mengganti puasa mereka yang ditinggalkan dalam bilangan beberapa hari. Tapi tumbuh pertanyaan bagi kita. Sedangkan di bulan puasa mereka tidak mampu mengerjakan, apalagi di alang hari sama panasnya. Mampukah mereka? Aku tunggu pertanyaan jawab ini. Tapi sangat luar biasa bagi pekerja berat yang berada di bawah terik matahari, mampu mereka melaksanakan ibadah Ramadan itu. Ini luar biasa pahalanya. Ya, luar biasa. Kadang-kadang macam dia tukang memaci kayu bule. Banyak nama maci kayu bule, tukang oyak kayu bule. Kan tak di bawah terik matahari itu. Tapi payah juga melaksanakan ibadah Ramadan. Lebat aduanya dia tiatok mah. Ya, kayu bule lah nyoyaknya, anak kayu bule. Stiroto. Ini luar biasa. Nak mampu mereka berpuasa dibandingkan orang yang berdiri di bawah terik matahari, mampu dia melaksanakan kewajibannya. Allahu Akbar, ini luar biasa Bapak dan Ibu pahala. Apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa? Apa ancaman Allah? Ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, enggannya mengarajokan puasa, tidak ada jatah bagi mereka masuk ke dalam surganya Allah. Tidak ada jatah surga di mana Pak? Ya, pintu surga itu 8. Setiap pintu itu ada manusia yang memasuki ke dalamnya berdasarkan amal perbuatan mereka. Allah masukkan kita ke dalam surga. Tadi orang-orang yang berpuasa itu di matampenya dalam surga. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di akhirat itu nanti dipanggil oleh Allah, mana di antara hamba-hambaku yang berpuasa sama soidik di dunia? Sehingga orang-orang yang berpuasa itu di akhirat mereka berdiri. Setelah mereka berdiri, Allah persilakan masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Royan. Ya, di dalam surga itu ada pintu Ar-Royan namanya, khusus dilewati orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Selain orang-orang yang tidak berpuasa, tidak akan masuk ke dalam pintu Ar-Royan tersebut. Berarti khusus surganya Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah Qiyamul Ramadan. Ya merugi lawat Bapak ini. Ya, ancaman yang kedua apa? Ancaman yang kedua itu terdapat di dalam doa malaikat Jibril yang disahihkan oleh Tirmizi hadisnya. Apa kata Jibril? Celakalah bagi orang-orang yang mendapati Ramadan. Celakalah bagi orang-orang yang basuojo bulan suci Ramadan tapi mereka tidak mau berpuasa, maka Allah tidak akan berikan pahala kepada mereka. Malahan dikatakan oleh malaikat Jibril, ya Allah ya Rabb, orang-orang yang tidak mau berpuasa jangan pernah diterima amal ibadahnya sampai beliau meninggal. Lantas diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati Bapak dan Ibu, kita nan punya anak, yang punya cucu keponakan, andai tolan karib kerabat, sampaikan kepada mereka.
Ajarkan kepada mereka bagaimana pentingnya ibadah Ramadan. Kita mungkin sama-sama tahu dah, dari awal Ramadan sampai sekarang mungkin sudah banyak para penceramah menyampaikan kepada kita begitu pentingnya amal ibadah Ramadan itu terdapat di dalam hadis. Dan kita harapkan melaksanakan ibadah Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kena kita harapan, Pak. Seseorang mengerjakan amal ibadah Ramadan mengharapkan ampunan Allah. Maka berpacu-paculah kita Bapak dan Ibu, fastabiqul khairat. Moga-moga kita terhindar dari ancaman Allah. Orang-orang yang enggan melaksanakan ibadah qiyam Ramadan, jauhkan itu dalam diri Allah. Itu yang kita harapkan. Tapi dengan catatan, ya luruskan niat awak. Innama a'malu bin niat wa likulli amrin manawa. Lurus. Kalau niat awak lah ikhlas, disitulah kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak panjang-panjang kajian, Pak. Yang kita harapkan itu adalah pelaksanaan dari Ramadan itu adalah akhir ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi tergantung kepada diri awak. Mampukah kita mempuasakan diri? Puasa itu bukan sekadar menahan lapar dan haus, tidak. Dari ujung ambil awak sampai ujung kaki puasa. Ya, yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah, yang dikhawatirkan oleh Nabi kita, banyak di antara umatku berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dah. Kata Rasulullah, kam min sa'il laisa lahu minal siyam minal ju'i wal atas. Banyak di antara umatku berpuasa tapi tidak bisa mempuasakan dirinya. Apa yang mereka dapatkan? Lapar, haus, minal ju'i wal atas. Ya, ini merupakan salah satu dari efek orang-orang yang enggan melaksanakan ibadah Ramadan. Lainnya puasakan puasa tapi tidak mempuasakan diri, tidak bisa menahan. Maka tidak Allah berikan pahala ibadah Ramadan yang kita kerjakan selama 29 atau 30 hari. Di akhir Ramadan nanti turun khatib dari mimbar, keluar dari musaji, kita mengharapkan kembali kepada fitrah awak. Fitrah kita selaku manusia, karena mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu fitrahnya bersih, tidak ada dosa, tidak ada tanggungan. Inilah sama awak nanti jual anak-anaknya ini yang baru lahir dari rahim ibunda. Tapi mampukah? Kembali lagi, mampukah kita mempertahankan itu? Maka niat polanya adalah niat dari awal tadi. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mengajarkan kepada anak cucu keponakan awak bagaimana pentingnya nilai ibadah puasa. Kalau tidak ni awak melaksanakan, dua ancaman Allah. Pertama terdapat di dalam Al-Quran, yang kedua terdapat dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Ancaman yang pertama, kita ulang lagi, ancaman yang pertama bagi orang-orang yang enggan melaksanakan ibadah puasa itu adalah tidak Allah berikan surga kepada mereka. Dan ancaman yang kedua bagi orang-orang yang enggan melaksanakan ibadah puasa, apa kata malaikat Jibril? Jangan diterima amal ibadahnya ya Allah sampai beliau berpulang ke rahmatullah. Berarti mubazir itu ya Pak. Kalau sifat mubazir, karena mubazirun ikhwanu setan. Segala sesuatu perbuatan yang mubazir itu asalnya dari setan, laknatullah ta'ala. Lebu biang tambuak gantiang putih. Ya, ambalawa binaso. Anan dapat dawa lelah capek. Ku yang dapat dawa.
Maka luruskan matoidi awak. Matoidi awak dari dunia, badan sehat, rezeki murah, amal ibadah banyak, meninggal Allah ridho, masukkan ke dalam surga. Perantaraan salah satu ibadah Qiyamul Ramadan yang kita kerjakan. Kan 8 pintunya tu. Jadi nak perlu nak pilih dah. Nam perlu lai dapat dewa sarugo. Kok nan di bawah dapat dewa, kok nan di tengah, kok di tepi nan sudut tak sarap. Yang penting Allah berikan surganya kepada kita. Sebab surga adalah merupakan tempat yang paling nyaman di perjalanan akhir hidup kita, yaitu kampung halaman awak akhirat. Nah, sekali lagi kami menyampaikan, mengajak kepada generasi muda. Kok generasi muda kita, harapan bangsa, harapan agama. Sebab mereka yang bisa menjawab tantangan di tahun-tahun berikutnya. Kalau mereka tidak kuat imannya, tidak kuat akidahnya, mau mereka bawa agamanya, kama akan bawa pola agamanya. Ini pertanyaan itu tergantung kepada mereka. Mereka lah yang bisa menjawab. Maka kuatkan akidahmu, ya, kuatkan agamamu, insya Allah anda anak-anak Pak sekalian tertumpang harapan agama di pundak generasi muda kita sekarang ini. Kalau tidak dari dasar kita ajarkan kepada mereka, payah majaknya. Sama ibarat kecil orang awak, cubalah awak memandikan kudo atau memandikan kambing. Ni kan amuahnya masuk sungai dulu, dia amuahnya masuk air dulu. Tidak, kalau nak tuannya masuk ke dalam sungai tadi. Tapi kalau tuannya masuk ke dalam sungai, mudah mairinya. Sama tu gini. Kalau nak kita ajarkan dari dasar pondasi akidah atau tauhid kepada anak-anak awak, kalaulah kadangnya diajak kembali kepada jalan yang benar, payah. Tapi kalau pondasinya bagus, tidak payah gaya marahannya dah. Orang tuanya dah susah, nak puasalah, maka dia berpuasa. Nak solatlah, maka dia akan solat. Sebab pondasi akarnya lah bertahan dari awal sampai akhir nanti. Itulah yang kita harapkan. Ya, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Nurul Ihsan rahimakumullah, maka jauhkanlah diri kita dari ancaman Allah terhadap orang-orang yang enggan melaksanakan puasa. Moga-moga kita tidak termasuk di dalamnya. Kalau termasuk di dalamnya, maka merugilah hidup kita dari tahun ke tahun. Sementara kita mengharapkan Ramadan ko membawa berkah dalam diri kita. Samo ibarat galodo, sakali ia gadang, sakali tapien barubah. Ya, puasa mengikis dosa awak selama 1 tahun belakangan ini. Maka berdoa kita kepada Allah, berjanji kita kepada Allah, kita akan melaksanakan ihtisaban, penuh perhitungan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, kalau kapai banawa pulang kampung, alhamdulillah. Orang yang berpuasa Allah tempatkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.